Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru yang ke-10 at-tumakninatu fihi. Tumaknina di dalam sujud. Yaitu fi kullim minas sujudaini, di setiap satu dari dua sujudan. Yakinan, secara yakin, ala ma marra, atas apa-apa yang telah berlalu. Wa yusannu fihi, disunahkan di dalamnya sujud, wada'u rukbataihi, peletakan kedua lututnya. Urutannya nih ya, kedua lutut dulu, summa yadaihi, kemudian kedua tangannya, summa jabhatahu, kemudian dahinya, ma'a anfihi, bersama hidungnya, maksyufan, yang terbuka, kal yadaini, seperti kedua tangan, mujafiyad dzakaru mirfaqaihi, melebarkan laki-laki kedua sikunya, anjambaihi, dari lempengnya, wababnahu anfakhdaihi, dan perutnya dari pahanya. Ini kalau laki-laki. Kalau laki-laki membenggangkan sikunya dan memberikan sela antara paha dan perut. Antara paha dan perut itu sekiranya kalau ada anak kambing kecil melewati, bisa lewat. Wa tafriqu qadamaihi wa rukbataihi shibron, pemisahan kedua kakinya dan kedua lututnya ukuran satu cengkil. Shibron, satu cengkil, bukan metatang gitu, ukuran satu cengkil. Wa muwajjihuha, dan menghadapkannya, asabi'uhuma, jari-jari kedua kakinya, lil kiblati, ke arah kiblat. Wa mubarrizan lahuma an dzailihi, dan menampakkan kedua jari-jarinya tersebut dari pakaian bawahnya. Wadhammu, nah itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ya apa? Wadhammah, menggabungkan ghairu dzakari, selain laki-laki. Selain laki-laki itu, selain laki-laki itu bisa perempuan, bisa khunsa. Itu ba'dahu li ba'din, sebagiannya atau sebagian yang lain. Paham ini? Nah, tadi kalau laki-laki sikunya dilebarkan, antara paha dan perutnya dilebarkan. Tadi itu antara paha dan lutut, antara paha dan perut, sekiranya kalau ada anak kambing kecil melewati, bisa lewat. Kemudian kedua kakinya dan kedua lututnya ukuran satu cengkil. Itu. Tapi kalau untuk selain laki-laki, baik dia perempuan atau yang memiliki dua kemaluan atau khunsa, dhamma ya dummu, mengumpulkan, ba'dahu li ba'din, sebagiannya untuk sebagian yang lain. Itu hatal gadamaini, sampai dari kedua sampai kedua kakinya, warukbataini, dan kedua lututnya,
fir ruku'i wasujudi wa ghairihima, di dalam rukuk, di dalam sujud dan di selain keduanya. Wa kadza arin, begitupun ketika orang telanjang, sama mengumpulkan. Qauluhu wa qaulu, dan perkataan sunnah ini ya, subhana rabbiyal a'la, Tuhan maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Wa ziyadati wa bihamdi, dan penambahan sunnah juga penambahan wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, wa bihamdihi, dan dengan pemujian kepadanya. Dan dengan pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu maksudnya. Wa qaunuhu salatan, pengucapannya itu sebanyak 3 kali. Pengucapannya itu diucapkan sebanyak 3 kali. Waliman marra, dan untuk apa-apa yang telah berlalu, yaitu apabila dia sholat sendirian atau dia ini menjadi imam makmum yang terbatas. Qaulu, pengucapan, wa qaulu, dan pengucapan subuhun kudusun, subuhun kudus, suci ya, subuhun kebaikan ya, tersucikan dari cacat. Al-munazzahu minal ma'ayibi, yang tersucikan dari cacat-cacat, itu subuhun. Kudusun, kudusun suci. Mamduh bil fadhaili, yang terpuji. Al mamduhu bil fadhaili wal mahasini, dan kebaikan. Yang terpuji dengan kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan. Rabbul malaikati, pemilik malaikat. Waruhi, ruh di sini maksudnya malaikat Jibril. Allahumma, ya Allah, laka, untukmu, sajadtu, aku sujud. Untukmu aku sujud. Ila akhirih. Wa wad'ul kaffaini hadwal mankibaini, peletakan ini, peletakan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundak. Jadi kadang-kadang ada orang sujud tangannya sejajar dengan lutut, enggak, sejajar dengan kedua pundak, sejajar dengan kedua pundak. Sejajar dengan kedua pundak. Bihaitsu, dengan sekiranya lausaqata minhuma,
jika jatuh dari keduanya, kedua tangan dan pundak, syai'un sesuatu, la waqa alaihima, akan jatuh kepadanya, atas keduanya itu. Akan jatuh kepadanya itu. Paham ini? Wa dhammu asabiul yadaini, dan pengumpulan jejarian kedua tangan. Wastiqbalul kiblati, penghadapan kiblat, biha, dengannya jari-jari kedua tangan. Wa nashruha, dan melebarkan. Wa nasbul qadamaini, dan menegakkan kedua kaki. Jadi kakinya bukan nempel gini, tapi ditegakkan bertumpu kepada jari, batin jari kaki. Wa kashfuhuma, dai sunnah. Wa kashfuhuma sunnah. Kalau menggunakan kaos kaki bagaimana? Itu laki-laki loh ya. Kalau perempuan ya sama, tapi kalau laki-laki terbuka sunnahnya. Kalau perempuan terbuka ini apa? Batal. Karena auratnya seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, di dalamnya menggunakan kaos kaki misalnya. Nah, ini sunnahnya untuk dibuka. Maaf, paham ini? Lah ini. Wal i'timadu ala butuni asabi'ihima, dan bersandar atas batin-batin jari-jari kedua kaki. Itu. Ar-ruknul hadi asyara, rukun yang ke-11, al-julusu, duduk, bainas sajdataini, antara dua sujudan. Walau fi naflin, walaupun di dalam amalan sunnah. Artinya dalam sholat sunnah. Wa yustaratu fihi, dan disyaratkan di dalamnya duduk antara dua sujudan itu adamu tatwilihi, tidak ada pemanjangannya, kal i'tidali, seperti i'tidal, tidak boleh adanya pemanjangan. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya itu syuri'a lil fasli. Ini berarti ngambil pendapat yang tidak boleh panjang. Tidak boleh panjangnya melebihi apa kalau duduk di antara dua sujud? Hah? Mau kita jawabannya apa? Bacaan yang wajib tasyahud akhir. Bacaan yang wajib tasyahud akhir. Oh, tasyahud apa? Tasyahud ada dua. Ada yang awal, ada yang akhir. Ada yang sunnah bacaannya. Kalau i'tidal seperti i'tidal. Kalau i'tidal apa? Tidak boleh melebihi apa? I'tidal tidak boleh melebihi apa? Apa? Ngomong yang jelas. Tidak ada yang tahu. Sudah ini. I'tidal tidak boleh melebihi apa? Apa? I'tidal tidak boleh melebihi apa? Tidak boleh melebihi Fatihah. I'tidal tidak boleh melebihi Fatihah. Duduk di antara dua sujud tidak boleh melebihi paling sedikitnya tasyahud, bacaan wajib tasyahud akhir. Li'annahuma, karena kesungguhnya keduanya
duduk di antara dua sujud, dan i'tidal syuri'a semuanya disyariatkan lil fasli untuk pemisah. La lidzatihima, bukan karena zatnya, bukan karena aslinya seperti itu. Fakana, maka ada keduanya itu qasiraini, dua-duanya itu pendek. Fa in tawala, maka jika dia memanjangkan ahadahuma, salah satu dari keduanya. Apa keduanya di sini? Apa keduanya ini? Duduk di antara dua sujud dan i'tidal. Fauqa dzikrihil masyru'i fihi, di atas zikirnya yang disyariatkan di dalamnya. Ini sudah balik-balik diulang ini. Biqadril Fatihati fil i'tidali, dengan ukuran Fatihah dalam i'tidal, wa aqallit tasyahudi fil julusi, paling sedikitnya tasyahud. Tasyahud apa? Tasyahud akhir. Paling sedikitnya tasyahud. Paling sedikitnya tasyahud, karena ada yang lainnya. Bacaan yang wajib tasyahud, amidan aliman batalat sholatuh, batal sholatnya. Ini sudah. Wakhtira, memilih annahuma, sesungguhnya keduanya. Apa keduanya ini? Apa keduanya ini? I'tidal dan dua sujud tawilani, dua-duanya panjang. Jadi kalau panjang tidak ada masalah. Wa adamu sharifi, tidak ada pengarahan kepada yang lain. Contohnya pengarahan falau rafa'a, maka jika dia mengangkat, faz'an, karena takut, min syai'in, dari sesuatu, lam yakfihi, tidak mencukupinya, lima marra, untuk apa-apa yang telah berlalu. Ar-ruknu tsani asyara, rukun yang ke-12, at-tumakninatu fihi, tumaknina di dalamnya. Di dalamnya i'tidal, yakinan, secara yakin, alama marra, atas apa-apa yang telah berlalu. Wa yusannu fihi, dan disunnahkan di dalamnya itu fihi ay fi julus baina sajdatain, yang ke-12 atau makninatu, tumaknina fihi, di dalamnya duduk di antara dua sujudan, yakinan, secara yakin, alama marra, atas apa-apa yang telah berlalu. Wa yusannu fihi, dan disunahkan di dalamnya duduk di antara dua sujudan, al-iftirashu, duduk iftirash, awil iqa'ul masnunu, atau duduk iqa' yang disunahkan. Iftirash yaitu seperti duduk tasyahud awal, yaitu pantatnya, pinggulnya diletakkan di atas kaki dari kaki kiri. Iqa yang sunnah, yaitu menegakkan kedua kaki, pinggul diletakkan di atas tumit. Coba kau. Iqa yang sunnah. Nah, itu yang sunnah. Yang sunnah itu. Kalau yang makro seperti keadaan anjing, yaitu duduk seperti keadaan anjing, menegakkan kedua tulang kering, meletakkan kaki pas di pinggul. Ini duduk iqa juga ini, tapi iqa yang makro. Karena apa? Ala hayatil kalbi, ini atas bentuk anjing, seperti anjing.
Wal awalu al afdolu, yang pertama lebih afdol. Apa yang pertama? Duduk apa? Iftirash. Itu utama. Wa wad'u yadaihi, dan peletakan kedua tangannya gurba rukbataihi, dalam keadaan mendekati dari kedua lututnya, bihaitsu, dengan sekiranya tasamat huma, menyamai jari-jari tangan ke kedua lutut. Ini tasamat huma, menyamai huma terhadap kedua lutut. Apanya? Ru'usu asabi'ihima, pojok-pojok kedua jari-jarinya, kedua tangan. Bukan dekat paha, bukan di pertengahan, tapi mendekati gini. Nah, sejajar. Ini lutut, ini sejajar. Bukan maju gini, dipegang gini, enggak. Sejajar. Wa nasyur asabi'i, dan pelebaran jari-jari, wa dhammuha muwajihan lil kiblati, menghadap ke arah kiblat. Pelebaran gini. Nah, tapi dhom, bukan gini. Bukan mingkup gini, tapi akan buka sedikit. Tapi tetap menghadap ke arah kiblat. Nah, bukan gini. Ini tidak menghadap ke arah kiblat ini. Nah, paham? Wa qaulu rabbighfirli ila akhirih, dan perkataan doanya Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni untukku sampai akhirnya. Wa yusannu, disunahkan idza arada nuhudha, jika dia menginginkan bangkit, li raka'atin tsaniyatin, untuk rakaat yang kedua, disunahkan apa? Jalsatan khafifatan. Wa yusannu idza arada nuhudha li raka'atin tsaniyatin jalsatun khafifatun, gitu ya. Duduk ringan. Untuk apa? Lil istirahati, untuk istirahat. Bigadril julusi, dengan ukuran duduk. Baina sajdataini, antara dua sujudan. Nah, faedahnya duduk istirahat itu gini. Kalau misalnya dia tadi itu lupa, dia tidak melaksanakan duduk di antara dua sujud, atau dia tidak melaksanakan sujud yang kedua, kemudian dia berdiri. Ketika berdiri dia ingat, loh, ana belum duduk di antara dua sujud tadi, belum sujud yang kedua misalnya, kan harus kembali kan. Kalau dia sudah duduk istirahat, ya, jadi rupanya itu dia itu belum melaksanakan sujud yang kedua. Sujud gini, kemudian duduk, kemudian dia berdiri. Berarti kan kurang satu sujudan. Ketika sudah berdiri ingat, loh, anak belum sujud. Kalau ente sudah duduk istirahat, langsung dari berdiri langsung menuju sujud. Tapi kalau tanpa duduk istirahat, dari berdiri duduk dulu baru sujud. Paham? Jadi kalau lupa, dia tidak melaksanakan sujud yang kedua. Kalau lupa tidak melaksanakan sujud yang pertama, ya tidak mungkin lah. Maksud dari berdiri langsung duduk, tidak mungkin. Wa yaj'alu yadayhi ala fakhdaihi fiha, dan menjadikan kedua kakinya atas kedua pahanya fiha, dalam istirahah, duduk istirahah. Wala tusannu, dan tidak disunahkan ba'da sujudi tilawatin, setelah sujud tilawah tidak disunahkan itu duduk istirahah. Wala tusannu istirahatun, tidak disunahkan itu istirahah ba'da sujudi tilawatin, setelah sujud tilawah. Wasjud waqtarib, ana sujud Allahu Akbar, langsung. Kemudian berdiri. Itu langsung berdiri tanpa adanya duduk istirahah, karena dari sujud tilawah.
Paham ini? Walau tarokahal imamu, dan jika meninggalkan istirahah itu imam, disunahkan istirahah lil makmumi, untuk makmum, liqasri zamaniha, karena pendek waktunya untuk istirahah. Wa tukrahu, dimakruhkan untuk duduk istirahah, libut'in nuhudhi, untuk orang yang lama dalam bangkit. Wa yu'dharu, dan diuzurkan fit takhallufi laha, di dalam ketinggalan untuk istirahat, ila salasati arkanin inda Romli, kepada 3 rukun-rukun menurut Imam Romli. Nah, ketika bangkit itu disunahkan mulai bangkit, duduk istirahat sampai berdirinya takbir Allahu Akbar, bukan dari sujud duduk istirahat dek kemudian berdiri Allahu Akbar, enggak, mulai sujudnya Allah, duduk Allahu Akbar sampai berdirinya itu. Wa tusannu takbiratun wahidatun, disunahkan 1 takbiran, bukan 2 takbir, 1 takbiran. Yamudduha maddan, memanjangkan itu takbiran maddan, 1 pemanjangan, la yazidu ala sab'i alifat, yang tidak menambahi atas 7 alif. Disunahkan juga wal i'timadu, tidak boleh menambahi 7 alif ya. Wal i'timadu, bersandar ala batnil kafaini, atas batin kedua telapak tangan. Yang mana batin kedua telapak tangan tadi itu mabsu potaini, yang terhamparkan, al ardi, di atas bumi, indal qiyami, ketika berdiri, min sujudin, dari sujud, wa tasyahudin, dan tasyahud, wastirahatin, dan istirahah. Jadi untuk bangkit itu bersandar, kan dari sujud kan Allah, kan istirahat. Nah, ketika akan bangkit dari istirahat ini bersandar dengan telapak tangan bagian batin. Di dalam Busra Kalim disebutkan untuk menunjukkan lemahnya kita. Meskipun kita mampu tanpa bersandar, kita bisa, tetap disunahkan untuk bersandar, untuk menunjukkan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ar-ruknu ats-tsalitsa asyara, yang ke-13, al-julusu al-gadiri, duduk atas orang yang mampu. Li tasyahudil akhiri, untuk tasyahud akhir. Yakni tasyahud akhir itu apa? Yaitu alladzi yu'qibuhu, yang akhirnya assalamu, salam. Alladzi yu'qibuhu as-salama, yang selesainya salam. Sayusaddaku bi tasyahudin nahwi subhi, dan bisa betul dengan tasyahud semisal subuh. Subuh pun bisa dikatakan tasyahud. Tasyahud apa? Tasyahud akhir. Wa ma ba'dahu, dan apa-apa setelahnya. Minas sholati an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wassalamu, salam atas Nabi. Wa yusannu fihi, disunahkan di dalamnya tasyahud akhir duduk apa? At-tawarruku, tawarruk. Tawarruk yaitu meletakkan kaki kiri di bawah tulang kering kaki kanan, pinggul berada di bumi, menegakkan kaki dari telapak kaki dari kanan. Liman laisa lahu sujudu sahwi, nah ini untuk seseorang yang tidak ada atasnya orang tersebut sujud sahwi, sujud lupa. Makanya dikatakan kalau setelah itu salam, tawarruk. Kalau setelah itu tidak salam, jangan tawarruk, tapi iftirosh. Jadi iftirosh itu yang apabila setelah duduk itu masih ada gerakan lain, itu iftirosh. Setelah duduk itu ada gerakan lain, seperti sujud sahwi, duduk. Innaka hamidum majid, masa salam? Enggak, sujud. Ya berarti duduknya iftirosh. Sujud, duduk lagi, duduk iftirosh. Sujud,
duduk tawarruk, salam. Faham? Hah? Walaysa masbukon, ya, bukan dia masbuk. Karena kalau masbuk ada gerakan yang lain, Mas Ian. Wa illa, kalau ada gerakan yang lain, fal iftirash. Kalau masbuk ada sujud sahwi, itu iftirash. Wa wad'ul yadil yusra al fakhdil yusra, peletakan tangan kiri di atas paha kiri, mabsutotan matmumatan, yang terhamparkan, bukan genggam gini, matmumah, ndak jeber gini, tapi kincup gini. Faham? Wa muhadatu ru'usil asabi'ihima tarafar rukbati, sejajar pojok-pojok jari-jari kedua tangan dengan pojok dari lutut. Wal yumna ala tarafi rukbatihil yumna, dan tangan kanan atas pojok dari tangan kanan ke lutut kanan. Wa qabdi asabi'iha ilal musabbihata, dan menggenggam untuk tangan kanan, ya, semuanya kecuali musabbihah, jari telunjuk. Fayursilu, maka dia menjulurkan itu jari telunjuk, wa yadul ibhama tahtahu, meletakkan ibu jari di bawahnya ini. Kal aqidi 33, seperti ikatan 53. 1 2 3 4 5. 1 2 3. Gini ya. Apa gini? Ada macam-macam itu. Tapi anak pernah dapat riwayatan seperti ini, nempelkan ini 53. Ada peletakannya itu sebelum dijulurkan itu jari telunjuk itu ada mengatakan mundur gini, antara jari telunjuk dan ibu jari bunter gini. Di bawahnya berarti gini, ya. Di bawahnya itu masuk. Di bawahnya jari telunjuk. Ibhamu tahta musabbihah. Iya, berarti gini. Ya betul, gini tuh nempel itu, ya. Itu. Enggak ada gerak-gerak gini, enggak ada. Gitu. Waraf'uha, pengangkatan ibu jari pengangkatan jari telunjuk ketika illallah, nah ini bila tahrik, ketika pengucapan illallah bila tahrik, dengan tanpa penggerak-gerakan, karena apa? Karena di sini ada urat yang nyambung kepada hati, supaya illallah asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika ucapan kecuali Allah, agar betul-betul mantap dalam hati bahwasanya tidak ada. Nah, ini bisa bayangkan dengan kalau gerak-gerak gini, ini kan ada uratnya kan, ya otomatis hatinya juga gerak-gerak. Makanya kadang-kadang itu lihat kopiaan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang gamisan, kadang-kadang celanaan, kadang-kadang kaosan, kadang-kadang inian, berubah-berubah. Kenapa? Dari filosofi sholatnya saja gerak-gerak seperti ini. Kalau ini jari telunjuk, jari tengah itu ada urat yang bersambung dengan kemaluan. Kalau di sini jari telunjuk bersambung dengan hati. Kalau ini bersambung dengan kemaluan. Jari tengah ini. Makanya afdalu dzikri fa'lam annahu afdalu ma qultu. Nah ini dengan telunjuk kan. Apa namanya? Afdalu ma qultu. Anda padahal lebih gede kan.
Atau gini, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabl, atau jari ini macam afdalu ma qultu. Apalagi kayak gini tambah bahaya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ya. Bila tahrik dengan tanpa penggerak-gerakan. Paham? Penggerak-gerakan itu kalau berniat main-main maka jatuhnya ya batal. Karena menggerak-gerakkan anggota tubuh yang ringan tidak apa-apa asalkan tidak niat main-main. Kalau niat main-main ya batal salatnya. Paham? Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah? Kalau sholat witir biasa dilakukan. Sholat apa? Witir. Witir. Biasa dilakukan setelah sholat isya langsung. Kemudian kalau dia waktu itu melakukan di jamak sholat isyaknya witirnya gimana? Tidak apa-apa. Karena sholat jamak takdim itu setelah sholat maghrib dan sholat waktunya adalah isya, meskipun belum isya, bagi dirinya sendiri isya. Makanya kenapa kalau orang jamak duhur setelah selesai sholat asar tidak boleh dia sholat sunnah. Karena apa? Karena masuk asar. Loh, belum adzan, bagi dia sudah adzan, bagi dia sudah masuk waktu. Jadi langsung witir juga. Langsung, karena sudah masuk waktu bagi dia. Bagi dianya, paham enggak? Karena dia kan jamak sekarang. Ya? Maksudnya? Tidak apa-apa. Allahu Akbar. Yang tidak boleh itu kan kalau takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram itu kalau bacanya itu terputus ukuran sakta kita nafus tidak boleh. Karena apa? Bacaan takbirnya itu wajib. Kalau ini kan sunnah. Jangankan ente baca terputus gitu. Ente tidak baca pun tidak ada masalah. Karena apa? Karena tidak wajib. Ketika pembahasan itu tidak boleh terpisahkan dengan sakta kita nafus, ukuran bernafas. Ketika apa? Ketika takbirnya itu hukumnya wajib. Kapan takbir hukumnya wajib? Tidak ada kecuali satu takbiratul ihram. Lainnya sunnah. Takbir misalnya, takbiratul ihram ya, Allah Akbar. Tidak sah. Loh kenapa? Akbarnya tidak terdengar dengan minimal dirinya sendiri. Tidak sah. Tapi kalau hanya takbiratul ihram, tidak apa-apa. Allah. Tidak apa-apa. Atau misalnya Akbar, tapi bisa terhitung main-main nanti. Kalau kalimat akbar itu maha besar, itu bisa terhitung main-main nanti kalau gitu. Tapi bisa disandarkan juga kepada Allah ya. Tidak ada yang maha besar kecuali Allah. Kalau disandarkan kepada Allah boleh. Ya tapi kan boleh aneh-aneh jenengan kan ya. Meskipun dipaksakan kan boleh aneh-aneh jenengan. Gitu loh. Ada lagi? Jangan bengang-bengang nemen biasa. Jebangnya benggangnya itu bukan kincup, bukan jeber gini. Sedang. Semuanya itu sedang. Kecuali kalau ini duduk meletakkan tangan ketika duduk tasyahud akhir ini. Matmumah, mabsutoh, matmumah. Mabsutoh terhamparkan, matmumah. Nah, bukan ini, tapi ini. Kecuali kanan, dipegang, megangnya gini, jempol dengan ibu jari dengan jari telunjuk. Paham? Allah.